mengaku menyesal memilih Malaysia sebagai lawatan pramusim. Manchester United berniat ingin ajukan perpindahan pertandingan ke Indonesia. Fam Malaysia, gak bisa gitu dong. Netizen Indo, akhirnya mereka sadar kalau Malaysia itu sepi. Optimis bisa tumbangkan Indonesia di kandang sendiri. Pelatih Cina beri syarat khusus saat akan bertandang ke Indonesia. Branko Ivanovic, kalau mau fair, main di GBK, jangan pindahin ke Papua. AFF murkah, gara-gara Indonesia tiket pertandingan ASEAN All-Star versus MU sepi peminat. Presiden AFF, tolong jangan provokasi. Tepat sebulan yang akan datang, klub papan bawah asal Inggris yaitu MU akan datang ke Asia, tepatnya ke Asia Tenggara, dan lebih spesifik lagi ke negara Malaysia. Tur itu bertujuan untuk ajang akhir musim, yang mungkin bisa saja membuat MU kembali ke performa dulu saat masih menjadi tim papan atas di IPL. Tentu kita tahu kalau saat ini MU berada di peringkat 14 IPL, dan cukup dasar untuk sebuah tim yang katanya dulu punya banyak gelar dan pencapaian luar biasa. Walaupun tentu, di skrip awal video ini, akan banyak fansnya yang merasa kepanasan saat kita menyebut kalau MU adalah tim papan bawah, tapi nyatanya itu memang fakta. Yaps bener, Manchester United akan menyambangi Stadion Bukit Jalil pada 28 Mei bulan depan, melawan tim ASEAN All-Star yang kebetulan akan dipegang oleh pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Beberapa nama pemain yang akan memperkuat ASEAN All-Star sudah dipanggil, tak terkecuali dua pemain dari Indonesia yang nampaknya akan menghiasi tim tersebut. Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari adalah dua pemain asal Indonesia yang resmi dipanggil oleh Kim Sang-sik untuk meladeni tim besutan Amorim. Dan nampaknya saat ini, memang banyak hal yang cukup mengejutkan di persiapan laga yang akan berlangsung tersebut. Selain dari pamornya yang dirasa kurang greget, apalagi saat ini fans MU memang jauh lebih banyak di Indonesia, membuat MU nampaknya disebut salah memilih tempat tur. Malaysia dengan performa timnas yang saat ini jeblok, memang tertolong dengan kualitas liga mereka yang sedang naik pesat, dan itu berbanding terbalik dengan Indonesia. Indonesia sendiri saat ini punya progres timnas yang luar biasa signifikan, tapi liga lokalnya yang dirasa masih stagnan. Hal itu membuat banyak supporter dan netizen Indonesia yang mulai memprovokasi kalau MU salah memilih negara untuk uji tanding. Hal itu juga nampaknya terkonfirmasi dengan penjualan tiket yang belum habis. Saat ini, dari data yang didapatkan di berbagai media, kalau total penjualan dari laga MU versus ASEAN All-Star baru setengah kapasitas stadion. Stadion Bukit Jalil yang punya kapasitas 85.000 penonton, baru bisa menjual sekitar 45.000 lembar tiket. Hal ini tentu cukup disayangkan, entah karena antusias warga sekitar ASEAN yang menurun, karena MU juga lagi bapuk di liga, atau memang banyak orang yang tidak tertarik menonton laga semacam itu. Hal itu juga membuat MU nampaknya bimbang, dan mungkin saja ngomong dalam hati, apa salah milih negara tur ya? Ya, selain Malaysia, Manchester United juga akan melanjutkan tur mereka ke Hong Kong 2 hari berselang, dan itu dirasa memang cukup menarik. Soal MU yang dikabarkan mendadak ingin ubah lawatannya, dirasa tidak akan mungkin juga, karena pertandingan ini sudah semakin dekat. Indonesia memang harusnya menjadi salah satu destinasi menarik, tapi sayangnya kemarin mereka tidak mempertimbangkan itu. Datuk Hamidin selaku Ketua FAM menyebut, kalau MU tidak akan mungkin mengubah Malaysia sebagai lawatan mereka pada bulan depan, apalagi sengaja menggantinya dengan negara tetangga Indonesia. Menurutnya, supporter Indonesia terlalu gampang memprovokasi para pemain dan manajemen MU agar memindahkan laga itu ke Indonesia. Itu tidak mungkin terjadi. Kita punya prosedural yang ada. Mana pula pindah ke Indonesia sedangkan ini sudah 1 bulan sebelum pertandingan dimulai. Untuk supporter Indonesia tolonglah jangan provokasi. Saya rasa ada masanya nanti negara itu disambangi tim besar lain, ucap Hamidin. Optimis bisa tumbangkan Indonesia di kandang sendiri. Pelatih Cina beri syarat khusus saat akan bertandang ke Indonesia. Branko Ivanovic, kalau mau fair, main di GBK, jangan pindahin ke Papua. 1 bulan lebih menjelang laga Indonesia versus Cina mendatang, mulai banyak psiwar yang dilakukan oleh para pemain, federasi dan bahkan pelatih Cina sendiri kala berjumpa Indonesia. Indonesia sendiri memang dijadwalkan akan bentrok dengan pasukan negeri tirai bambu pada 5 Juni mendatang di GBK.
Laga itu juga akan jadi laga krusial bagi timnas Indonesia, karena jika berhasil menang, maka slot untuk berada di round 4 sudah pasti terjamin. Bahkan jika saja Indonesia berhasil menang lawan Jepang di laga terakhir, Indonesia berkesempatan lolos langsung ke Piala Dunia, tapi tentu melihat hasil pertandingan dari Australia juga. Saat ini, AFC sendiri memang sudah melakukan konfirmasi kalau laga Indonesia versus Cina akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun yang menarik tentu, tentang kegelisahan sang pelatih Cina tentang venue yang digunakan nantinya. Dia tentu sadar, kalau pada Oktober lalu mereka sempat mengerjai Indonesia walaupun gak berhasil, yaitu dengan sengaja memilih stadion yang letaknya jauh dari kota Beijing. Namun saat itu, Federasi Sepak Bola Indonesia berhasil mengantisipasi lebih awal dengan mencarter pesawat dari penerbangan Bahrain ke Cina. Ya walaupun hasilnya memang sangat mengecewakan, dengan kekalahan bagi Indonesia 2-1 saat itu. Di pertandingan Juni mendatang, pelatih Cina Branko Ivanovic juga optimis akan bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, dengan catatan jangan main di Papua. Sebelumnya memang santer dikabarkan, kalau Papua akan jadi tempat Indonesia menjamu Cina untuk kembali mengerjai balik mereka. Namun nampaknya hal itu memang sulit terjadi, karena PSSI butuh supporter banyak yang datang ke stadion, untuk mendukung secara moral, maupun secara keuangan dari hasil penjualan tiket. Di Papua sendiri memang tidak mungkin dapat dukungan hampir 80.000 penonton misalnya dimainkan di Stadion Lukas NMB. Melihat letak stadion itu tidak berada di pusat kota. Hal itu membuat pelatih Cina merasa, kalau akan bisa menumbangkan Indonesia di kandang sendiri. Kami berharap kalau laga itu berlangsung di Jakarta dan bukan di tempat lain. Itu adalah stadion yang kami nantikan untuk bermain, karena tentu supporter mereka akan penuh. Kami ingin memberikan kekalahan kedua di babak ini, dan itu tidak mustahil, ucap Branko Ivanovic. Ya kalau main di sana saya yakin bisa menang. Kami sudah menganalisis tim mereka. Meskipun banyak pemain mereka bermain di Eropa, itu tidak membuat kami gentar sedikit pun, tutupnya. AFF murka, gara-gara Indonesia tiket pertandingan ASEAN All-Star versus MU sepi peminat. Presiden AFF, tolong jangan provokasi. AFF nampaknya cukup gusar dengan tingkah tengil supporter Indonesia yang memang kerap kali mengurusi kerjaan tetangga sebelah. Ya, kali ini AFF nampak tidak senang dengan beberapa ulah supporter Indonesia yang memprovokasi MU agar membatalkan lawatannya ke Malaysia. Selain itu, ada juga ulah beberapa netizen Indonesia yang menyebut kalau tim yang akan diturunkan oleh MU nanti adalah tim lapis 3, sehingga tidak perlu membeli tiket mahal-mahal untuk menonton ke sana. Hal itu juga langsung berimbas pada penjualan tiket, yang saat ini memang masih terjual setengah kapasitas stadion. Hal itu membuat Presiden Federasi Sepak Bola AFF Kiev Samet marah, dan meminta agar netizen Indonesia tidak memprovokasi jelang pertandingan itu. Ada beberapa stigma yang membuat pertandingan itu cukup buruk, mulai dari asumsi mereka yang menyebut kalau pihak MU akan menurunkan skuad lapis, sampai ke Malaysia yang mereka asumsikan tidak pantas jadi tim tuan rumah, ucap Kiev Samet. Saya harap mereka berhenti melakukan provokasi, dan seharusnya mereka bersyukur karena ada pemain Indonesia yang dipanggil dan bermain dengan salah satu tim besar Inggris, tutupnya. Wah gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.